Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 167 Celana Dalam Merah. Ketika mengintip dari balik kabut, dia hanya melihat sesosok tubuh samar bersandar ke belakang sambil duduk di dalam air. Dia hampir tidak dapat melihat sepasang bahunya yang membulat terekspos di atas permukaan air, dan leher putih saljunya yang sangat memikat, namun raut wajah orang tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas karena kabut yang berputar-putar di udara. Namun, dilihat dari suaranya yang tenang dan kalem, yang diwarnai dengan semacam kemalasan dan agak rendah dan sedikit serak, pihak lain itu tentu saja laki-laki. Lagi pula, jika seorang wanita dihadapkan dengan situasi saat ini, dia pasti sudah berteriak sekeras-kerasnya. Mohon maaf karena telah mengejutkan Tuan Muda. Saat suara lelaki itu terdengar, Feng Jiu yang berada di dalam air tiba-tiba membelalak kaget, hampir berteriak kaget. Paman. Dia benar-benar bertemu dengannya di mana-mana dalam kehidupan ini. Dia baru saja tiba di Green Gallop Country dan dia bertemu dengannya sekali lagi. Tapi jelas bahwa dia tidak mengenalinya. Ketika dia menyadarinya, seluruh keberadaannya akhirnya bisa rileks saat dia berbaring di dalam air, memandangi sosok yang punggungnya tegak, ujung mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum nakal. Benar-benar mengejutkan. Awalnya saya mengira yang datang adalah seorang wanita cantik yang dipilih pasar gelap untuk saya, tetapi tidak menyangka ternyata yang datang adalah seorang pria. Mendengar itu, kerutan di wajah Ling Mohan bertambah dalam, tatapannya berusaha menembus kabut untuk bisa melihat orang itu dengan jelas, tetapi kata-kata yang keluar dari orang itu tepat setelahnya langsung menyebabkan sudut mulutnya tidak dapat berhenti berkedut dan wajahnya menjadi gelap. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda ini saat ini tidak memiliki satu inci pun yang terendam di dalam air dan melihat bahwa diri Anda yang terhormat menatap dengan pandangan yang begitu intens pada Tuan Muda ini, mungkinkah Anda lebih menyukai spesies laki-laki yang maskulin? Tuan Muda terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Suara Ling Mohan menjadi kaku, tetapi suara yang menarik dan sangat maskulin itu masih enak didengar. Ia baru saja hendak meninggalkan tempat itu ketika ia mendengar suara orang mencari-cari di sekitar tempat itu dan kaki yang diangkatnya untuk melangkah keluar ragu-ragu sejenak sebelum ia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat ke arah sumber air panas. Pikirannya sedang memikirkan bagaimana ia seharusnya berdiri, Feng Jiu tiba-tiba melihat tatapannya kembali ke arahnya dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tiba-tiba, seolah-olah ia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ia menyatakan untuk melangkah lebar ke arahnya tanpa menunggu Feng Jiu mengatakan apapun. Berdiri di sana. Dia berteriak. Kabut tidak akan lagi menghalangi apapun dalam jarak dekat dan dia telanjang bulat saat itu. Jika dia mendekat, dia tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kaki Ling Mohan tidak berhenti seiring langkahnya, tetapi terus berjalan dengan mantap ke sisi lain sambil suaranya yang rendah dan memikat terdengar dari mulutnya. Berdasarkan pengetahuanku, penghalang batas ini seharusnya masih memiliki pintu hidup dan berada tepat di belakang Tuan Muda. Tidak main-main. Tentu saja aku tahu itu. Mata Feng Jiu terbelalak saat dia menatap sosok yang berjalan ke arahnya. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan mengerahkan kekuatan mistisnya untuk menggores permukaan air, membuat tetesan air terbang lurus ke arah Ling Mohan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tangannya menamparkan permukaan air sekali lagi, menyebabkan tirai air menyembur ke atas. Seluruh tubuhnya kemudian terbang keluar dari air saat dia mengeluarkan satu set pakaian merah dari ruang angkasa, saat dia dengan cepat melemparkannya ke tubuhnya di balik penutup tirai air. Namun, saat tirai air itu jatuh kembali ke sumber air panas, dia baru saja membetulkan pakaian merah yang dikenakannya. Saat dia berbalik dan mendarat di tanah, kakinya yang telanjang tergelincir di atas batu yang basah dan licin itu, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan saat jatuh ke depan. Ah! Tubuhnya jatuh ke depan, sama sekali tidak seimbang, dan berdasarkan naluri, ia mengulurkan tangannya untuk meraih apapun yang bisa membantunya berdiri. Siapa yang tahu bahwa ia kemudian akan mendengar suara sesuatu yang robek. Ia menoleh untuk melihat dengan heran dan tatapan itu membuatnya tertegun tanpa harapan. Celana paman ternyata robek di bagian belakang, ditarik ke bawah oleh Feng Jiu, hingga memperlihatkan celana dalam yang paling menarik perhatian. Tapi, satu hal yang tidak pernah ia duga adalah, bahwa pamannya ternyata adalah pria yang penuh gairah, yang berani mengenakan celana dalam merah mencolok.